Lalu yang terbaik apa? Ideal untuk semua konfigurasi tes audiometri. Ideal. Jadi bisa untuk gangguan yang datar, agak miring, yang grafiknya agak miring, yang kemudian grafiknya slope atau langsung turun ke bawah begini, nanti saya kasih ilustrasinya. Kemudian memberikan kompensasi pada semua kondisi gangguan pendengaran sentral. Jadi dari apabila pengguna-penggunanya sudah mengalami gangguan yang cukup lama, biasanya mereka bisa menggunakan alat-alat yang masuk kategori alat-alat yang teknologi yang terbaik. Kenyamanan mendengar yang terbaik tentunya, karena dia alat yang terbaik, dan periode adaptasi yang pendek. Periode adaptasinya menjadi pendek. Jadi alat akan dibuat sangat nyaman dan kemudian akan bertahap gradually. Proses adaptasinya akan berjalan dengan baik, dengan cara menyapih tadi, menyapih teknologinya tadi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah gambaran. Untuk alat baik, tadi kan saya informasikan bahwa gangguan pendengarannya, kalau ini kan ini adalah gambaran gangguan ilustrasi dari gangguan pendengaran yang flat atau sedikit begini. Kemudian yang lebih baik, bentar, saya geser dulu kameranya. Oke. Kemudian alat bantu dengar yang lebih baik, yang lebih baik biasanya konfigurasinya agak seperti ini, kemudian agak lebih kompleks lagi yang lebih baik, kemudian yang terbaik biasanya bisa untuk dua ini, 1, 2, 3, 4, ini juga bisa 1, 2, 3. Jadi yang alat-alat terbaik itu bisa mengcapture atau mengambil semua derajat dan konfigurasi dari audiogram. Ini adalah, Bapak Ibu, ini adalah grafik yang biasa kita pergunakan untuk melakukan preskripsi atau kita memberikan panduan kepada konsultan kami dalam memilihkan alat bantu dengar atau menyesuaikan alat bantu dengar yang sesuai dengan kondisi klien. Jadi ini adalah matrik, kalau kita bilang prescription matrik ya. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi mengenai gimana sih caranya Abdi itu masangin alat, milihin alat begitu kan. Ini dalam konteks dewasa ya, kalau untuk anak-anak sangat berbeda ini. Gimana sih caranya? Kita tidak melakukan cara-cara waduh, udah kasih aja yang tadi, tidak. Tetapi kita menggunakan panduan-panduan seperti ini. Ini adalah audiogram konfigurasi. Coba saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak coretan. Nah, kemudian di sini adalah konfigurasi audiogramnya. Kemudian di sini adalah derajat gangguan sentral auditorinya. Nah, ini ada metode khusus di mana kita akan biasanya dengan cara-cara semacam kuis, kemudian nanti ada parameter-parameter yang harus diukur dari Bapak Ibu, begitu. Nanti akan menghasilkan derajat-derajat gangguan pendengaran sentral auditorinya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian ini Bapak Ibu melihat kotak warna-warni, ya. Kotak warna-warni ini adalah di kita, di Abdi itu ada alat bantu dengarnya, teknologinya terbagi menjadi 6 level. Dari mulai level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu bagaimana sih kita menggunakan matrik ini? Tapi sebelumnya informasinya saya bagikan dengan cara membaca satu-satu ya, belum digabungkan ya. Jadi kalau konfigurasi audiogram ini, aku bagusnya pakai teknologi apa begitu ya. Nah, misal gangguan flat. Gangguan flat ini pilihan teknologinya banyak. Karena itu gangguannya sederhana. Bisa pakai nomor 1, bisa pakai nomor 2, nomor 3, 4, 5, tapi terlalu berlebih kalau 4, 5, 6. Mau 1 aja bisa kok, kenapa harus lari ke sini? Begitu. Kemudian kalau gangguan slope, sedikit slope seperti ini ya minimal 2 lah. Kalau 1 ya nggak bisa, karena kan harus ada
eh, penyetelan di fitting di channelnya yang harus disesuaikan dengan kondisi gangguan pendengaran. Kalau kondisi seperti ini, ya minimal 3. Kondisi ini minimal 4. Kondisi yang ekstrim seperti ini, ya minimal 5 atau 6. Begitu cara kita membaca. Kemudian kalau sentral auditorinya misal tidak ada gangguan atau dia gangguan baru saja, ya pakai dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Kemudian ringan ya pakai dari 2 teknologi levelnya. Kemudian kalau dari sedang ya 3. Begitu seterusnya pemilihan alat. Nah, lalu bagaimana teman-teman Abdi, kawan-kawan Abdi, kawan-kawan kami yang ada di Abdi ini menyelesaikan, memilihkan alat bantu dengar atau mengajak pasien untuk berinteraksi untuk kira-kira menentukan alat bantu dengar yang sesuai. Misal, seseorang dengan gangguan flat, kemudian tidak mempunyai central auditory problem, tidak punya masalah di central auditorinya atau di proses di otaknya untuk mendengarnya, tentunya teknologi level 1 sudah cukup, sudah baik. Jadi kita tidak akan lari ke 2, 3 buat apa, karena dengan 1 saja sudah cukup. Dan ini memberikan panduan kepada staf kita, staf konsultan, kemudian secara transparan kepada klien juga akan melihat hal ini. Jadi kita tidak buat-buat. Kemudian misal seseorang dengan gangguan yang katakanlah kompleks seperti ini, kemudian tetapi sentral auditorinya juga tidak ada, misal, tetap dia harus pakai 6. Tidak bisa dia pakai 1 karena memang gangguan pendengarannya seperti ini. Walaupun dia tidak punya sentral auditori, tapi gangguan pendengarannya cukup ekstrim begini, settingnya juga harus spesial alatnya. Alatnya juga harus punya fleksibilitas yang cukup baik. Begitu. Kemudian contoh kasus lagi apabila seseorang dengan gangguan flat, tetapi dia sudah sangat lama sekali mengalami gangguan pendengaran, sehingga sentral auditorinya turun, jelek sekali. Ya dia harus menggunakan level 6. Begitu seterusnya pemilihannya alat. Misal ada yang begini, kondisinya seperti ini, oh, sentral auditornya sedang, ya dia pakai nomor 4. Arnold. Gimana Mbak Dini? Pak, mau nanya Pak, misalkan nih Pak, ternyata ada klien gitu yang dia seharusnya pakai level 3 nih Pak, tapi karena suatu alasan bolehkah untuk turun level Pak? Misal oh saya nggak punya dana begitu ya, terus kemudian oh iya saya turun level begitu, bisa nggak saya pakai nomor 3? Bisa, dan itu kita sampaikan transparan Mbak. Artinya begini, tetapi dengan catatan-catatan khusus. Tapi dengan catatan-catatan khusus, misal bisa Pak, nggak apa-apa, Bapak misal ketiga atau kedua juga nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat, karena ini teknologinya terbatas, nanti pada saat pemasangan awal dan proses adaptasinya akan menjadi sedikit lebih tidak nyaman atau tidak smooth begitu, tidak nyaman lah paling enggak begitu. Jadi yang penting nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menginformasikan kepada klien juga bahwa secara terbuka bahwa ini bisa idealnya Bapak menggunakan 4, tetapi Bapak ambil 2 juga tidak apa-apa dengan beberapa perhatian-perhatian khusus begitu. Nanti mungkin lebih sering kontrolnya atau nanti misal ya harus agak jangan terlalu banyak aktivitas tempat bising misal begitu. Ada catatan-catatan khusus. Itu Mbak Dini. Nah, kalau sebaliknya gimana Pak? Misalkan seharusnya pakai level 4, cuma karena pengen teknologi yang lebih baik, mau mendengar lebih baik, mau naik level gitu Pak? Boleh Pak? Nggak apa, cuman kan begini, tetap harus ada diketahui alasan-alasannya agar kita bisa sampaikan. Oh, dengan aku pengen ini, misal nih, mau ambil yang 6, supaya apa? Bisa streaming iPhone. Iya kan?
karena sering video call sama anaknya yang misal di kota lain begitu. Ya nggak apa-apa juga, karena ada alasan-alasan khusus. Yang penting jangan kemudian berpikir upgrade, wah mesti mahal, mesti bagus. Belum tentu. Yang penting sesuai. Dan juga, oh aku beli mahal biar awet. Belum tentu, nggak bisa juga. Gitu loh. Semua alat bantu dengar itu umur pakainya juga sama. Begitu saya kira Mbak Dini. Iya, terima kasih Pak. Kira-kira teman-teman pakai nggak nih? Ayo. Pasti dong Pak, pasti Itu pakai. standar abdi kan. Pakai. Nah, jadi Enak ingat yang loh tadi Pak sekarang. ya, penerimaan di awal ya Pak ya, penerimaan dari diri sendiri ya Pak ya. Betul. Betul, betul. Oke, lanjut ya Mbak Dini. Silakan Pak. Oke, ini kayaknya udah ini lumayan nih. Nah, ini ada garis-garis hijau ini bisa dihilangin nggak? Ya Pak, kita bantu hilangin ya Pak. Sebentar. Oke. Ya udah kita lanjut dulu deh. Tahapan untuk menuju pendengaran lebih baik. Ya. Apa sih goalnya sih? Apa sih tujuan kita dalam menggunakan alat bantu dengar? Tentunya ingin pendengaran lebih baik. Karena dengan mendengar lebih baik, tentunya hidup kita menjadi lebih baik. Karena seperti kata Helen Keller bahwa ketika kamu kehilangan dengan pendengaran, kamu kehilangan hubungan dengan manusia. Dasarnya adalah sesuaikan alat bantu dengarnya dengan nyaman. Sesuaikan, personalisasikan, gitu kan. Preskripsi alat bantu dengar binaural yang benar, dipersonalisasi sesuai dengan keinginan calon pengguna. Ini adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk mempunyai pendengaran lebih baik. Syarat ini harus mutlak, Mbak Dini, Bapak Ibu. Jadi ketika suatu saat Bapak Ibu membeli alat bantu dengar, harus pastikan untuk awalnya itu sudah sangat harus nyaman terlebih dahulu. Gitu. Kemudian pendengaran lebih, nah di sini dengan alat-alat yang sesuai dengan preskripsi atau dengan alat-alat yang sudah memang diharuskan, setting yang sesuai, kita akan punya pendengaran yang lebih. Ya. Saya bilang lebih saja ya, bukan lebih baik, tidak. Bukan normal, juga tidak. Tetapi kita mendengarkan lebih. Artinya kita mendengarkan lebih banyak suara yang masuk. Tetapi nyaman sejak hari pertama. Jadi tidak merasa bahwa alat bantu dengarnya itu menyakiti. Atau dia tidak mau menggunakan alatnya. Karena memang tidak nyaman. Kemudian ketika kita mendengarkan lebih banyak, artinya secara nggak sadar kita memberikan rangsangan kepada otak kita atau bagian sentral atau bagian auditori dari otak kita untuk apa ya? Ya kita nggak sadar gitu, untuk merangsang begitu, untuk mempersiapkan suara-suara yang ya kemudian akan menjadi lebih kompleks lagi. Kemudian pemulihan ketika sudah terjadi perluasan, kemudian secara tidak sadar juga dan gradually bertahap. Proses ini juga tidak sebentar ya, jadi ada tahapan-tahapan yang dijalani ya. Bisa memulihkan kemampuan dengar, tapi bukan dalam konteks penurunan pendengarannya menjadi normal, bukan. Menjadi normal balik lagi ya Pak ya, tapi memulihkan ya Pak ya, hanya membantu ya Pak. Memulihkan kemampuan dengarnya, dia siap menerima suara yang rame, dia siap menerima suara yang banyak, dia teringat dengan brainnya atau otaknya teringat dengan suara auditory sistemnya teringat dengan suara-suara yang dulu yang kompleks begitu. Jadi bukan meningkatkan ini menjadi normal lagi, bukan begitu. Kemudian kalau sudah kemampuan dengar pulih, tentunya asupan informasi ke bagian auditory sistemnya juga akan konstan, juga akan konsisten, yang artinya juga pemulihan auditory sentralnya juga akan bisa berjalan pelan-pelan. Ini tidak instan,
tidak hitungan hari, hitungan bisa bulan, tahun, tahun-tahun gitu ya, bukan tahun ya, tapi tahun-tahun. Tahun-tahun ya Pak ya, berarti nggak cuma satu ya Pak ya, tahun-tahun. Iya, nggak cuma setahun ini bisa beberapa tahun. Kemudian setelah pendengaran auditory sentralnya membaik, artinya apa? Dia bisa mendengar lebih baik. Sekali lagi, lebih baik, bukan normal ya. Dia mendengar lebih baik dan lebih mudah dalam mendengar. Kenapa? Karena memang kemampuan auditorinya sudah terlatih, sehingga dia tidak perlu harus, kalau orang Jawa bilang, gekeng atau tegang sekali untuk mendengarkan, harus melihat begini. Oh, apa ini artinya begitu? Fokus gitu ya Pak ya? Gimana? Fokus ya Pak? Mesti fokus gitu ya? Iya, nggak terlalu tipus begitu ya untuk mendengar ya. Begitu. Kemudian setelah mendengar lebih baik apa sih? Akan mendapatkan manfaat secara fisik, psikologis, dan kognitif. Menjadi tidak terisolasi lagi, menjadi lebih pede lagi, menjadi lebih aktif, menjadi lebih mudah memahami sesuatu kembali gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah mendengar lebih baik, hidup lebih baik. Hear better, live better. Jadi itu tahapan mendengar ini, sekali lagi ini merupakan tantangan Bapak Ibu yang akan menggunakan alat bantu dengar. Tidak mudah memang, dan tidak instan ya. Makanya yang namanya menggunakan alat bantu dengar itu kan ibaratnya kita menjalin hubungan dengan hearing centernya atau tempat memasangkan alat bantu dengar. Jadi banyak komunikasi, banyak konseling, ya seperti Mbak Rizka, Mbak Dini, sangat sabar mereka begitu. Jadi seperti itu. Jadi proses ini bisa bertahun-tahun asal konsisten. Ya, alat bantu dengar saya tekankan sekali lagi tidak harus mahal, tetapi yang sesuai dengan gangguannya cukup, itu bisa membantu. Dan saya kira bisa menjadikan kemampuan dengar menjadi lebih baik ya, tidak normal ya, tetapi lebih baik lagi. Tetap menggunakan alat bantu dengar. Saya kira itu dari saya, Mbak Dini, Mbak Rizka, mungkin bisa, kayaknya udah 1 jam deh ini. Pak Bana, terima kasih banyak nih Pak atas sharingnya hari ini. Pak, ini kalau dilihat di kolom komentar chat kita ini udah sekali ini ya, ya, udah Mbak. ngantri pertanyaannya Pak, udah banyak banget nih Pak. Tutup dulu share-nya ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ngobrol bareng ya. Boleh. Oke, nah sekarang waktunya sesi tanya jawab ya Pak ya. Gimana Pak, maaf? Yang milih Mbak Dini ya. Iya, Ya. saya sama Mbak Rizka ya Pak ya. Nanti Bapak yang Berdua. jawab. Kita giliran yang milih-milih aja, Bapak yang jawab ya Pak. Oke. Bapak, ini langsung saja ya kita sampaikan nih pertanyaan dari Bapak Reza Sudomo. Jadi beliau menanyakan nih Pak, tadi disebutkan bahwa ada satu jenis alat bantu dengar model behind the ear (BTE) untuk pasien yang kondisi pendengarannya sangat berat. Seberapa berat kondisi pendengaran pasien yang masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar? Gitu. Oke. Salam Pak Reza. Waduh, luar biasa ini pagi-pagi Pak. Pertanyaan bagus Pak. Jadi alat bantu dengar berat, seberapa berat bisa? Selama ya, jadi kita tidak bisa di atas kertas Pak Reza. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu terkait dengan pendengaran, karena pendengaran ini kan menyangkut rasa. Tidak bisa di atas kertas. Oh, 120 dB berarti nggak bisa. Oh, 100 dB berarti bisa. Belum tentu. Makanya perlunya kita coba dulu alatnya. Kita lihat seberapa responnya, kemudian seberapa, kita nanti akan ada evaluasi sebelum menggunakan alat dan setelah menggunakan alat. Nah, dari hasil evaluasi itu nanti bisa diketahui bahwa bisa menggunakan alat bantu dengar atau tidak.
nanti juga ada pengukuran seperti word list atau daftar kata nanti akan diperbandingkan antara sebelum menggunakan alat dan sesudah menggunakan alat. Jadi seperti itu Pak Reza. Tetapi intinya selama masih ada sisa pendengaran, masih bisa kita optimalkan. Cuman masalahnya adalah seberapa lama sudah mengalami gangguan pendengaran. Kalau sudah lama mengalami gangguan pendengaran, recovery-nya itu menjadi lama. Begitu Pak Reza. Tadi seperti step-step tadi kan ada step naik tuh, beberapa itu. Nah, step-step naik itu menjadi mungkin yang normalnya bisa 5 tahun itu bisa mungkin lebih dari 5 tahun baru bisa tercapai. Ya, jadi saya kira itu Pak jawabannya dari saya Pak. Reza Sudomo, demikianlah itu ya penjelasan dari Pak Arnold. Mungkin kalau kurang lebihnya ya nanti akan kami share lagi ya. Betul, sudah cukup jelas mungkin ya Pak Reza ya Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya Pak Reza, terima kasih. Yang lain nggak kebagian, soalnya banyak banget. Iya, lagi antri. Nah, karena bagi Bapak Ibu yang apa namanya, yang bertanya tapi belum sempat dijawab sekarang, kita akan buatkan video khusus ya. Betul. Ya. Kita akan buatkan video khusus untuk menjawab setiap pertanyaan nanti dan akan kita kirimkan, akan kita post di YouTube kita. Betul. Nah, Pak Arnold, ini kita online-nya nggak hanya di Zoom aja nih Pak, jadi kita juga ada online di Facebook. Nah ini, halo teman-teman Facebook, ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman Facebook. Salah satunya adalah dari Ibu Maya Kusuma. Pertanyaannya itu, apakah seseorang yang memakai alat bantu dengar bisa beresiko mengalami penurunan dalam pendengarannya, padahal fittingnya sudah sesuai? Ya, mohon penjelasannya Pak. Berisiko terhadap penurunan. Iya, gini, jawabannya ada 2. Ya, 1, berisiko terhadap penurunan kalau menggunakan alat bantu dengar yang salah atau dosisnya salah, atau misalnya gangguan pendengaran kemudian ringan menggunakan dosis alat yang kencang dan dipaksakan terus, ya bisa-bisa gangguannya bisa menjadi lebih parah. Itu 1. Kedua, tidak hanya bisa menjadi lebih parah dengan menggunakan alat bantu dengar, gangguan bisa tetap, tetapi tadi sentral auditorinya bisa diimprove, bisa diperbaiki, bisa direcovery sehingga dia menjadi lebih mudah mendengar. Jadi tidak hanya, jadi ini biar imbang ya, tidak hanya kemudian pakai alat kemudian jadi lebih berat atau kemudian menjadi takut menggunakan alat, tidak begitu. Gitu. Jadi intinya kalau menggunakan alat bantu dengar yang salah, ya pasti. Makanya di saat melakukan di penerimaan awal ya, pada saat dia memakaikan alat yang pertama, kemudian di fitting, ya itu senyaman mungkin harusnya. Ya harusnya tidak terlalu keras, begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan memang beliau sudah